teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiarani, mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 audiens saya. Halo teman-teman semua, ini dia 3 audiensi saya. Ada Wahidatun Faradila, Gina, Nopepi dan Narimani. Langsung aja kita ke pembahasan materi mengenai alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau biasa disebut LKPP. Di sini, di kertas yang sudah saya bagikan, ada slide yang menunjukkan perputaran dari sistem akuntansi instansi atau SAI dan sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN. Nah, dari perputaran SAI dan SABUN ini nantinya akan menghasilkan sebuah proses konsolidasi berupa laporan keuangan yang kemudian akan diperiksa oleh BPK, lalu diberikan kepada Presiden, kemudian diserahkan kepada DPR. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu itu ada Satker BLU, dan Satker BSBL. Di sini, Satker itu apa sih? Satker itu merupakan satuan kerja yang ada di lini terkecil dari sebuah kementerian. Nah, kementerian di Indonesia itu banyak sekali. Kita bisa lihat di websitenya indonesia.go.id. Di sini, saya akan mengambil contoh salah satu kementerian, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bisa kita lihat di kemenq.id. Nah, untuk selanjutnya di situ ada pilihan, ada eselon 1. Nah, pada eselon 1 itu saya akan mengambil contoh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan itu ada unit pusat dan unit daerahnya. Pada unit pusatnya itu ada Pusdiklat Keuangan Umum, dan pada unit daerahnya kita ambil salah satu, yaitu Balai Diklat Cimahi sebagai satkernya. Selanjutnya ada laporan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu di slide selanjutnya yang sudah saya bagikan kertasnya. Di situ ada berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, kemudian dilengkapi oleh Permendagri nomor 64 tahun 2013. Di situ kita akan bertemu 5 laporan keuangan yang ada di satkernya. Yang pertama itu ada LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu ada LO, laporan operasional. Yang ketiga itu ada neraca. Yang keempat itu ada LPE atau laporan perubahan ekuitas. Yang kelima itu ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama ini ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini mirip dengan laporan operasional. Nah, bedanya itu kalau laporan realisasi anggaran ini adanya pendapatan LRA dan belanja, sedangkan LO ini adanya pendapatan LO dan beban. Kalau LRA ini punyanya belanja, sedangkan LO ini punyanya beban. Yang ketiga itu ada neraca. Nah, neraca ini seperti neraca pada umumnya. Ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Yang keempat itu ada LPE atau laporan perubahan ekuitas. Yang kelima itu ada CALK atau penjelasan atau pengungkapan atas laporan keuangan. Nah, dari SKPD KPP tadi itu kemudian dikonsolidasikan laporannya itu ke Pemda. Kita beralih ke slide selanjutnya yang laporan keuangan Pemda. Di situ tidak beda jauh, hanya yang membedakan kalau di Pemda ini ada 7 laporan. Nah, berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dilengkapi oleh Permendagri nomor 64 tahun 2013 dan kebijakan akuntansi dan SAPD. Di sini ada 7 laporan keuangan. Yang pertama sama ada LRA, laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan operasional. Yang ketiga ada neraca. Kemudian yang keempat ada saldo anggaran lebih. Kemudian yang kelima ada LPE, yang keenam ada LAK, dan yang ketujuh ada CALK. Nah, yang pertama itu LRA. Bedanya LRA yang tadi dengan yang Pemda ini adalah adanya transfer dan pembiayaan. Sedangkan yang LO-nya ini
laporan operasionalnya itu tetap adanya pendapatan LO dan beban. Yang ketiga, ada neraca. Nah, di dalam neracanya ini ada tambahan investasi jangka panjang dan dana cadangan. Kemudian yang keempat ada SAL atau saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih ini yaitu laporan perubahan SAL. Fungsinya itu akan muncul transfer dan pembiayaan yang berasal dari laporan realisasi anggaran tadi. Yang kelima ada LPE. LPE ini ada karena adanya penggunaan di LO. Yang keenam ada LAK. Nah, LAK ini laporan arus kas karena adanya transaksi transitoris atau transfer kirim uang baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya. 6 laporan keuangan ini nantinya akan dijelaskan di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah ini akan dilakukan konsolidasi dari Satker dengan Pemda tadi, lalu dibuatlah restatement laporan keuangan. Kemudian kita kembali lagi ke alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini. Di situ ada SAI dan ada SABUN. Nah, SAI ini penggunaannya itu untuk anggaran atau barang, sedangkan SABUN ini hanya untuk bendahara umum negara. Nah, nanti akan adanya proses konsolidasi dari LKKL SAI dan LKBUN. Di situ di LKKL itu ada LO, LPE, neraca, LRA, dan CALK. Sedangkan di LKBUN ini ada laporan arus kas, LRA, LPE, LPSAL, neraca, dan CALK. Yang membedakan di LKBUN ini ada laporan arus kas, ada LPSAL, ya hanya dua itu, ada laporan arus kas dan LPSAL. Kemudian konsolidasi ini apa sih? Proses konsolidasi ini adalah proses penyatuan dari akun-akun LKKL tadi kemudian digabungkan dengan akun-akun yang ada di LKBUN tadi. Kemudian nantinya dikonsolidasikan, yang selanjutnya akan dilaporkan ke Presiden. Baiklah, itu tadi pemaparan atau penjelasan dari alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Semoga teman-teman audio paham dan mengerti. Saya